Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agustina Syam akan menjelaskan layanan bimbingan dan konseling komprehensif. Layanan bimbingan dan konseling komprehensif terbagi atas 4 bagian, yaitu yang pertama layanan dasar, yang kedua responsif, yang ketiga perencanaan individual, dan yang keempat dukungan sistem. A. Pelayanan dasar bimbingan dan konseling. Pelayanan dasar merupakan proses pemberian bantuan kepada seluruh peserta didik melalui penyiapan pengalaman terstruktur secara klasikal atau kelompok yang disajikan secara sistematis atau terjadwal. Secara khusus, pelayanan dasar bertujuan membantu peserta didik agar memiliki kesadaran pemahaman tentang diri dan lingkungannya, mampu mengembangkan keterampilan untuk mengidentifikasi tanggung jawab atau seperangkat tingkah laku yang layak bagi penyesuaian diri dengan lingkungannya, mampu menangani atau memenuhi kebutuhan dan masalahnya, mampu mengembangkan dirinya dalam rangka mencapai tujuan hidupnya. Fokus perilaku yang dikembangkan dalam komponen pelayanan dasar menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Materi pelayanan dasar dirancang berdasarkan standar kompetensi kemandirian, diantaranya mencakup pengembangan yaitu self-esteem, motivasi berprestasi, keterampilan mengambil keputusan, keterampilan memecahkan masalah, keterampilan hubungan antar pribadi atau berkomunikasi, penyadaran keragaman budaya, dan perilaku bertanggung jawab. Ada 5 strategi pelaksanaan pelayanan dasar, yaitu yang pertama bimbingan klasikal, kedua pelayanan orientasi, yang ketiga pelayanan informasi, yang keempat bimbingan kelompok, yang kelima aplikasi instrumentasi. B. Responsif. Pelayanan responsif adalah pemberian bantuan kepada peserta didik yang menghadapi kebutuhan dan masalah dan memerlukan pertolongan segera supaya tidak menimbulkan gangguan dalam proses pencapaian tugas-tugas perkembangannya. Pelayanan responsif bertujuan mengintervensi masalah-masalah atau kepedulian pribadi peserta didik yang muncul segera dan dirasakan saat itu, berkenaan dengan masalah pribadi sosial, karir, dan atau masalah pengembangan pendidikan. Fokus pelayanan responsif bergantung kepada masalah atau kebutuhan peserta didik. Masalah peserta didik pada umumnya tidak mudah diketahui secara langsung, tetapi dapat dipahami melalui gejala-gejala perilaku yang tampak seperti merasa cemas tentang masa depan, merasa rendah diri, berperilaku impulsif atau kekanak-kanakan, bolos sekolah, malas belajar, dan lain sebagainya. Ada 9 poin penting dalam strategi pelaksanaan pelayanan responsif, yaitu yang pertama, konseling individual dan kelompok, yang kedua referral, yang ketiga kolaborasi dengan guru atau wali kelas, yang keempat kolaborasi dengan orang tua, yang kelima kolaborasi dengan pihak lain, dalam hal ini seperti APKIN atau Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia, yang keenam konsultasi, yang ketujuh bimbingan teman sebaya atau peer guidance, dan yang kedelapan konferensi kasus, serta yang kesembilan kunjungan rumah. C. Perencanaan individual. Pelayanan perencanaan individual merupakan kegiatan pemberian bantuan kepada peserta didik agar mampu merumuskan dan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan masa depan berdasarkan pemahaman akan kelebihan dan kekurangan dirinya, serta pemahaman akan peluang dan kesempatan yang tersedia di lingkungannya. Melalui pelayanan perencanaan individual, peserta didik diharapkan dapat mempersiapkan diri untuk mengikuti pendidikan lanjutan, merencanakan karir, dan mengembangkan kemampuan sosial pribadi
yang didasarkan atas pengetahuan akan dirinya, informasi tentang sekolah atau madrasah, dunia kerja, dan masyarakatnya. Isi layanan perencanaan individual adalah hal-hal yang menjadi kebutuhan peserta untuk memahami secara khusus tentang perkembangan dirinya sendiri. Meskipun perencanaan individual ditujukan untuk memandu seluruh peserta didik, pelayanan yang diberikan lebih bersifat individual karena didasarkan atas perencanaan, tujuan, dan keputusan yang ditentukan oleh masing-masing peserta didik. Yang menjadi fokus pengembangan dari perencanaan individual adalah yang pertama akademik, kedua karir, dan yang ketiga sosial pribadi. Adapun strategi yang dipakai dalam pelaksanaan pelayanan perencanaan individual antara lain, yang pertama penggunaan aplikasi instrumentasi, penilaian individual, dan penempatan dan penyaluran. D. Dukungan sistem. Dukungan sistem adalah komponen pelayanan dan kegiatan manajemen, tata kerja, infrastruktur, dalam hal ini teknologi informasi dan komunikasi, serta pengembangan kemampuan profesi konselor atau guru pembimbing secara berkelanjutan, yang secara tidak langsung memberikan bantuan kepada peserta didik atau memfasilitasi kelancaran perkembangan peserta didik. Komponen ini memberikan dukungan kepada konselor atau guru pembimbing dalam memperlancar penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling. Sedangkan bagi personal pendidik lainnya adalah untuk memperlancar penyelenggaraan program pendidikan di sekolah atau madrasah. Dukungan sistem ini meliputi aspek-aspek pengembangan jejaring atau networking dan profesi, kegiatan manajemen, serta riset dan pengembangan. Baik, itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.